وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kita lagi dan lagi kesempatan dapat hadir di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita pun hari ini dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya para aulia, hadirnya para malaikat di tengah-tengah kita di majelis kita ini, mudah-mudahan kelak dapat menjadikan kita semua orang-orang yang menjadi mulia, karena nanti dikumpulkan dengan perkumpulan yang paling didamba, kumpul dengan para anbiya, para aulia as-salihin, para syuhada, dan mudah-mudahan insyaallah di sini kita dikasih kesempatan kumpul sama para malaikat, kumpul sama orang-orang soleh. Insyaallah di akhirat kita bisa kumpul juga dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di sana tuh, kenapa duduk di tempat yang kayak begini nih dikejar di dunia? Kenapa kita berlomba-lomba hadir ke tempat yang begini? Ada yang datang dari pagi, kalau datang ke taklim, wah dari pagi udah siap. Ibu-ibu begitu ya? Dari jam berapa Bu siapnya Bu? 6:30 udah siap gitu, Masya Allah ya. Alah 6:30 ada yang udah di jalan, ada yang jauh-jauh rumahnya, Masya Allah. Ada yang pokoknya jauh-jauh, saya nggak tahu deh jauhnya di mana aja, pokoknya jauh gitu ya. Yang rumahnya jauh, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang, Masya Allah. Ada yang dari Condet, ada yang dari Pondok Bambu, Masya Allah. Iya. Paling apa? Paling jauh Pondok Bambu ya. Ada yang dari Pondok Bambu, Masya Allah. Semuanya jauh. Tapi insya Allah biar jauh, berulang saya sering kali ngucap, yang menyampaikan kita pada suatu tempat itu bukannya masafah, bukannya jarak. Jauh dekat tuh nggak jadi soal. Tapi yang jadi masalah itu adalah hati. Yang nganterin kita kemana-mana. Biar kita tinggal di Jakarta tapi kita bisa sampai misalnya ke Tangerang. Biar kita orang Bogor bisa sampai ke Jakarta misalnya. Sejatinya yang nyampein kita bukan karena masalah, tapi lagi-lagi yang nyampein kita ke sini tuh hati. Hati kita yang mau menggerakkan diri kita untuk datang, semua itu karena adanya campur tangan Allah. Karena Allah mau kita sampai, Allah gerakan hati kita. Karena Allah mau kita hadir, Allah gerakin pula hati kita. Allah mau kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan, Allah gerakin hati kita. Pernah nggak kita dengar perumpamaan? Sahabat dulu kalau ngomong cinta sama Nabi, ngomongnya gini, nafsil fida, aku sebagai tebusannya Rasul. Mereka kalau ngomong jiwanya jadi tebusan. Ungkapan dari bentuk rasa cintanya sama mereka. Itulah perumpamaan seseorang yang hatinya bergantung pada kekasih. Ibu kalau cinta, siapa aja yang dicinta, jauhnya jaraknya seperti apa ditempuh jarak itu untuk bertemu dengan yang dicinta. Itu kiasan. Kata ulama bilang itu nafsil fida. Jiwaku sebagai tebusan, itu perumpamaan orang yang memang di dalam dirinya punya ikatan sama yang dicinta. Kalau sahabat jadikan jiwanya sebagai tebusannya Rasulullah, nah, kalau kita kira-kira ngomong begitu untuk siapa? Kepada siapa jiwa kita ini kita inginkan jadi tebusannya? Untuk siapa kita ingin persembahkan jiwa kita ini kepada orang yang kita cintai?
Ibu-ibu harap tenang. Kepada siapa kita mau berikan? Untuk siapa kita mau dedikasikan diri kita dan jiwa kita ini kepada orang yang kita cintai? Jangan salah pilih. Kalau sahabat milihnya benar, dia pilih Rasulullah. Jadi dia mau kasih jiwanya buat Rasulullah, dia nggak nyesel. Karena ada orang kadang-kadang ngerasa gini, aneh udah baik, aneh udah nolong, aneh udah bantu, tahu-tahu dia nggak sesuai dengan kita. Itulah salahnya, bukan salah orang, salah kita terlalu naruh harap sama orang. Orang mah nggak salah. Kalau naruh harapnya sama Rasul, nggak kecewa. Naruh harap sama manusia, biasa, pasti kecewa. Makanya kalau orang pengen buat baik, jangan lihat orangnya. Kalau kamu lihat orangnya, ada satu saat kebaikan kamu akan luntur karena orang itu nggak selalu baik sama kamu. Nah sahabat nih, segitunya yang udah ngomong nafsi fida. Rasul, jiwaku ini adalah tebusan dari cintaku untukmu. Rasulullah SAW masih tetap ngukur kadar imannya seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bilang, Rasul aku cinta sama kamu. Kata Rasul SAW, imanmu hai Umar hanya akan sempurna kalau kau jadikan aku lebih kau cintai daripada apa? Hartamu, keluargamu, anakmu, dan seluruh manusia lainnya. Kalau kamu masih cinta harta, kamu masih cinta keluarga, orang tua kah di dalam situ ada, anak kah di dalam situ ada, atau hal-hal yang lainnya, kata Rasulullah, kadar iman kamu belum sempurna wahai Umar. Lihat Rasulullah mau ngajarin kita, mau sampai ke puncak iman, kamu jangan merasa saya udah cinta, saya udah aman, saya udah tenang. Artinya cinta kamu itu nggak bisa diukur hanya kamu yang ngomong kamu cinta. Saya cinta sama Rasulullah, ya udah cintanya menurut kamu. Kita berarti bukan pecinta. Karena seseorang yang mencintai, dia akan selalu merasa kurang dalam mencinta. Kalau ada ente punya orang hidup bareng sama ente atau ente kenal sama dia, tapi hidupnya nuntut, tahu nuntut? Aneh ini udah segini baiknya sama ente. Aneh kurang apa cinta sama ente? Yang udah ngomong begitu tuh, itu kiasan belum cinta. Karena kalau orang cinta ketemunya bukan sempurna, tapi merasa kurang. Jalaluddin Rumi, dia kan ahlu sufi itu. Kalau ngomong bahasa cinta, masya Allah dalamnya gitu ya. Jalaluddin Rumi bilang, ya Rabb, engkau berkata, aku ciptakan dunia ini untukmu wahai hambaku. Allah bilang sama kita, Allah bilang sama hambanya, aku ciptakan dunia ini untukmu. Aku kasih kenikmatan ini untukmu. Aku berikan semua kesenangan ini untukmu, kata Allah. Kata Jalaluddin Rumi jawab apa? Maka aku tinggalkan semuanya hanya untukmu ya Allah. Kau berikan aku segalanya dan aku tinggalkan segalanya hanya untukmu ya Allah. Maksudnya apa nih? Allah ngasih, kamu ninggalin. Iya. Kita dikasih pilihan kecil. Ada pengajian, yang satu adanya kesenangan. Pernah nggak lagi ente ninggalin kesenangan itu muncul di benak ente, Rob, jalan ke sono tuh seneng, tapi aneh nggak mau ke sono, aneh maunya ke sini demi engkau. Ente dikasih tawaran, nyenengin, dapat bayaran, duit banyak, tapi ente tahu di situ ada murkanya Allah kalau ente terima. Walaupun ente senang, walaupun duitnya banyak, walaupun hartanya banyak, tapi di situ ada murkanya Allah, ente tolak, tapi ente ngomong sama Allah, Rob, aneh nggak terima tuh tawaran, padahal dia nguntungin aneh. Karenamu aku tolak. Waduh, bahasanya cakep banget tuh. Saya nolak karena kamu, ente bukan nolak karena orang. Kalau kamu nolak karena orang, suatu saat dia nggak nyenengin ente kesel, kenapa duluan ninggalin? Tapi kalau nolak karena Allah, mungkin nggak
Kalau kamu nih, kita nih, anggap diri kita ada orang baik banget sama kita, ngasih mulu. Begitu baik sama kita, mungkin gak kita kecewain dia? Ibu sampai hati gak ngecewain orang yang baik sama ibu? Kalau kita aja gak sampai hati, manusia kalau kita, dosanya banyak. Masih punya hati gak sampai hati ngecewain orang, apalagi Allah. Kira-kira Allah sampai hati gak ngecewain kita? Jadi nih orang nih yang mau sampai kepada Allah, dia ninggalin macam-macam hal yang lebih menyenangkan daripada segalanya, tapi dia datang ke sini, Rob, aku nggak kesana karena kamu loh. Boleh Ustazah ngebangkel begitu, boleh banget. Allah seneng. Dan emang ulama kalau ngomong sama Allah kayak ngomong sama orang. Datang, ya Allah hari ini sakit, pala ngebet, pinggang ngebet. Asam urat kambuh katanya. Kalau orang kita kan sekarang gitu ya, asam urat kambuh, kolesterol ngebet. Kemarin makan kambing jadi salah mulu. Ente yang salah bukan kambing. Kambing nggak pernah salah, kambing sunnah Rasul, nggak ada salah. Ente yang salah makan kambingnya. Gitu, nggak ada kambing bikin darah tinggi, nggak ada aslinya. Kambing makanan sunnah. Jadi kalau ada orang makan kambing sakit, salah makan kambingnya. Temen makan kambingnya salah, gitu ya. Ada orang bilang kolesterolannya naik, aduh ya Allah talim, udah deh di sini aja dia berebak dulu. Terus tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala ketuk hatinya, dielus lagi, beneran ente mau ninggalin aneh. Terus dia mulai galau nih, datang nggak gitu, maju nggak udah jam segini nih. Siapa nih yang suka begitu? Nih udah di jam segini. Kira-kira. Tapi sama Allah masih dielus lagi hatinya. Datang dong. Masa ente nggak mau datang buat aneh? Kata gitu. Sama Allah bilang datang nggak datang. Ya. Terus ente bilang, yaudah deh aneh datang. Gitu. Ya Allah aneh. Iya deh Allah aneh datang. Ya Rob aneh datang. Nih Rob. Allah, aneh ninggalin kolesterol ngebet buat engkau. Allah mungkin gak sia-siain ente hari ini kalau kayak gitu. Gitu aja tiap hari. Mau datang ke satu tempat, enakan di rumah. Terus kalau hati ente muncul keraguan, ente harus tahu hati ente lagi dielus sama Allah. Kata Allah, beneran ente mau ninggalin aneh? Beneran. Ayo, sampai kalau ente kalah, ya Allah tega banget. Tega gak kita sama Allah? Ya kita doain, kalaupun ada hari ini sahabat-sahabat kita yang gak bisa hadir dikarenakan uzurnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan lagi ya kemudahan baginya untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang baik ini. Kenapa Ustazah ngomong kayak gitu? Iya, karena orang kalau sekali udah ninggalin kebaikan, peluang keduanya untuk ninggalin kebaikan lebih besar. Ibu boleh pegang omongan saya. Sekali ente nggak hadir, ente kemudian nggak wajibin lagi diri kamu untuk hadir ke tempat baik, setan punya peluang 2 kali lipat untuk menggoyahkan imanmu untuk nggak hadir di tempat baik. Itu peluangnya setan. Sekali datang, oh nggak apa-apa, udah deh, tar aja deh lagi. Tahu-tahu begitu hari besok, ente udah niat, tapi setan punya 1001 cara untuk menghalangi ente dapat ke tempat baik. 1001 cara. Ente cuma punya 1 alasan untuk nggak datang ke sini. Tapi setan punya 1001 alasan untuk bikin ente nggak hadir di sini. Asal ente tahu. Jadi kenapa sedari dulu bahkan sampai Ustazah kenapa kok getol banget mengajak orang untuk jangan ninggalin taklim? Memang begitu sejatinya. Orang sekali ketinggalan besok ninggalin lagi dan bahkan merasa dirinya nggak butuh sama sekali. Tapi kalau ente ninggalin sekali, ya. Terus ente punya tekad kuat. Ente merasa rugi dengan ente ninggalin yang kemarin. Ente mutusin, ane udah nggak datang kemarin. Jangan sampai minggu ini ane nggak datang. Siapa yang menang? Ente atau syaitan? Keputusannya ada di seberapa kuatnya tekadmu untuk datang ke tempat ini. Itu pegang aja, bukan ane yang ngomong. Itu jalannya syaitan. Hada sabilu syaitan. Asal ente tahu. Kalau nggak Allah nggak bilang setan musuh kita. Udahlah setan musuh ditambah hawa nafsu sendiri musuh terbesar dalam diri kita.
Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita keselamatan agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa istiqamah, bisa duduk, bisa hadir di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mau lanjut daripada kitab Mukasyfatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa tilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Hari ini majelis kita bercahaya kedatangan Ustazah Aluya Latos. Waduh, siap-siap telinga kita nanti kita mau manjain nama suaranya yang indah. Ya khair. Yuk kita lanjut daripada kitab Mukasyfatul Qulub sampai di halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Qala al-Bukhari khata' Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtu ar-Rahim wa shaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu aw qala ibnatu aw ay qata'tuhu wa Ahmad bi isnadin sahih أي من أرب الربا الاستغاثة في عرض المسلم بغير حق وأن هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل فمن قطعها حرم عليه الجنة وأحمد بإسناد جيد وقوي وابن حبان في صحيحه أن الرحم سجنة من الرحمن تقول يا ربي إني قطعت يا ربي إني أسيء إلي يا ربي إني ظلمت Ya Rabbi fayujibuha ila an tardina an asila man wasalak wa aqta' man qata'tuk wasyajnatu bikasra awwaluha al-mu'jam wa dhammahu wa iskanul jim al-garabah al-mushtabika kashtibagil urub wa ma'na min ar-rahim ay mushtaqun lafdhuha min lafdhi ismihir rahman. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibni Auf yang punya kitab di lafaz depan khata'a abd dicoret, khata'a abdun dicoret, ada ketikan yang salah. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala, riwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini dalam hadis qudsi ya, inni anallah wa ana ar-Rahman khalaqtur rahim. Aku adalah Allah, kata Allah. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah, yaitu yang Maha Pengasih. Aku yang menciptakan rahim. Rahim di sini apa? Hubungan kekeluargaan. Kata Allah, aku adalah Allah. Aku juga adalah Rahman, yang Maha Pengasih. Khalaqtur rahim, dan akulah yang menciptakan rahim, hubungan kekeluargaan. Aku menciptakan rahim, kata Allah, min ismi. Aku ciptain rahim diambil dari namaku, Ar-Rahim, kata Allah. Ya kita tahu kan, Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wasyaqaqtu laha isman min ismi. Kata Allah, aku berikan rahim bagian daripada namaku, kata Allah. Faman wasalaha wasaltuhu. Kata Allah,
barang siapa yang menyambungnya, yaitu menyambung silaturahmi, berarti dia telah menyambung hubungannya denganku. Barang siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan diriku darinya, kata Allah. Tuh ya. Allah bagi rahim, yaitu hubungan kekeluargaan, diambil dari namanya Allah. Makanya kenapa hubungan kekeluargaan itu besar kedudukannya di dalam Islam. Gak boleh semena-mena kita nyelewengin kekeluargaan, menyepelekan keluarga, karena urusannya ini berkenaan dengan namanya Allah. Nah, kita kan masih ngebahas tentang bab silaturahmi. Ini berkenaan dengan namanya Allah. Oleh karena itu diambil atau ditarik dari namanya Allah, maka perkaranya menjadi besar. Saking besarnya Allah bilang, siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungkan diriku dengannya. Tapi barang siapa yang memutuskannya, aku pun akan memutuskan diriku darinya. Ya Allah. Kalau Allah kan udah sering kita bilang, kalau Allah yang mutusin dirinya sama kita, ilaman anta saturja, kamu mau minta harapan sama siapa lagi? Kalau Allah yang udah mau mutusin dirinya dari kita mau minta harapan dari siapa lagi? Kan satu-satunya zat yang maha menolong kita hanya Allah. Maka jangan sampai ada dari kita yang lebih membesarkan egonya sampai mau mutusin silaturahiminya. Jadi ini diambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambung tali silaturahmi. Dan Imam Ahmad katanya dikatakan meriwayatkan, sesungguhnya di antara riba yang paling buruk dan paling mencemarkan nama baik, kata Imam Ahmad. Berarti kita tahu riba itu dosanya besar. Riba itu enggak dimaafkan. Kita tahu riba itu harrama alaihi riba, Allah haramin kita untuk makan uang riba. Nah di sini dibilang katanya riba yang paling buruk atau yang paling mencemarkan nama baik, bahasanya gitu ya. Riba yang paling jelek, yang paling bikin kita hancur, itu yang disebut dengan riba apa? Yang paling ngehancurin kita, yang paling buat kita ini berada dalam keburukan, itu bila mana haknya seorang muslim diambil sama kita, atau kita jelekkan, kita burukkan nama baiknya oleh kita, maka dosa kita lebih besar daripada riba yang kita makan. Makanya nih zaman fitnah, gampang kan kita kalau kesel sama orang gampang nyelaknya. Tuh, nyelaknya kadang-kadang nggak nyelak depan-depanan. Kalau di depan-depanan nggak berani, malu. Nyelaknya di mana? Di belakang. Terus kalau nyelak di belakang tuh di mana kira-kira? Yang mencemarkan nama baik, bisa di sosmed, ya, di status. Kadang-kadang orang, wah gampang banget ngejelek-jelekin nama orang di status. Emang sih kadang-kadang namanya nggak disebut, tapi orang yang baca ngerti nih omongan buat siapa. Ya, orang sekarang kan pinter-pinter ya. Insya Allah orang sekarang baca bentaran aja dia ngerti. Oh si ini lagi berantem sama si ini, ya, gitu. Gitu aja. Bentaran aja kebaca, ya, saking taunya. Kalau itu terjadi, ingat perbuatanmu itu lebih buruk daripada riba. Mencemarkan nama baik umat Islam, dosanya lebih buruk daripada namanya apa? Daripada makan riba. Karena itu haknya kita apa sesama muslimin? Menjaga hartanya, darahnya, termasuk harga dirinya. Jadi kalau kita sesama Islam ini saling ngejatuhin harga diri, nah ini ada yang salah dari iman kita. Kita bisa meremehkan orang lain dengan wah siapa fulan itu? Fulan itu nggak ada artinya, fulan itu bahkan naudzubillah dengan mudahnya kita bisa cemooh dia, kita bisa jelek-jelekin dia, kita bisa hina-hina dia tanpa adanya tuduhan yang hak. Di sini disebut tuduhan yang hak, artinya ini orang ngomongnya ngelantur, nggak ada kebenarannya. Ngomong dari mana kok orang tiba-tiba dikata-katain, kebenarannya nggak ada tapi fitnah disebarin sama dia, diomongin. Nah, ini perbuatan yang demikian itu lebih buruk daripada riba, kata Imam Ahmad. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua.
Kemudian dibilang, innar rahim, sungguhnya rahim itu daunnya di arsy Allah itu rindang. Berarti daunnya adem ya. Daunnya rindang, adem, dibilang enak dahannya. Itu rahim. Ar-Rahman punya juga daun. Keduanya ini nempel, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau rahim silaturahmi, Rahman berarti perasaan untuk menjaganya, cinta bukan? Keduanya punya dahan yang sama-sama rindang. Katanya ulama bilang, maka barang siapa yang memutuskan daun itu, maka Allah haramkan baginya surga. Ini perumpamaan yang dikasih oleh Rasulullah SAW melalui dengan perumpamaan dia daun Ar-Rahman Ar-Rahim, layaknya daun. Mudah nggak memetek daun? Mudah. Tapi lihat ganjarannya. Ente diharamin surga. Motek daun bentaran, terkelar, ya gitu kan. Tapi dampak dari kamu motong daun itu yang paling nyedihin. Sama halnya dengan keadaan kita sekarang. Berhenti ngomong mah gampang, nggak teguran mah gampang, nggak ketemu mah gampang, kagak sapa-sapaan mah gampang. Orang tibang pelengos doang. Kan tibang pelengos, yang berat itu kan nyapa, nurunin ego, neken hawa nafsu, kan ibaratnya gitu. Mau mulai assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, dan lain sebagainya lah dari kebaikan-kebaikan menyambung silaturahmi, itu berat menurut kita. Tapi coba kalau kita pikir sekarang jalan kebaikan menuju Allah berat, jalannya syaitan yaitu jalan menjauh dari Allah ringan. Kira-kira ente mau milih jalan yang mana? Jalan yang berat apa yang ringan? Ringan. Ada jalan dua dalam hidup, ada yang berat, ada yang mudah. Yang berat adalah jalanmu menuju Allah. Yang ringan adalah jalanmu menjauh dari Allah. Kalau kamu dikasih dua pilihan ini, kamu mau pilih yang mana? Yang susah apa yang mudah? Nah, ini kan saya ngasih perumpamaan aja. Seolah-olah jalan menuju Allah itu susah. Padahal itu kan persepsi kita yang menganggap susah. Yang bikin susah itu standar egonya kita masing-masing. Ada orang nyapa orang gampang. Kenapa? Barangkali dia nggak punya ego. Tapi saat ketemu orang yang punya ego, oh saya sih ogah kalau nggak ditegur, ngapain dapat amat tegur orang. Saya sih males deh nyapa kalau nggak disapa. Iya kayak SKSD, bahasanya orang sekarang. Kalau ada orang baik ngedeket, seolah deket ya nyapa, apa kabar gitu. Kita nanya sama teman sebentar, nih orang siapa kok sok pede banget gitu, nih orang siapa kok kayak sok kenal banget gitu ya. Aneh emang manusia. Kalau ada orang diem aja juga diomongin, nih orang siapa kaku banget katanya. Kayak apa kalau sampai perumpamannya kayak kaku banget, kayak kanebo kering. Saking kakunya ya, kakuan. Ini orang duduk sama kita tapi ketawanya mana? Aduh nggak enak banget nih duduk sama dia nih. Nggak senyum-senyum. Orang emang aneh-aneh ya. Didiemin salah. Orang negorin salah. Yang salah sebenarnya apa? Cara kamu berpikir. Yang salah bukan soal orang yang diem sama orang yang sok kenal, sok deket, bukan. Yang salah kita punya persepsi di dalam pikiran kita. Kita demen ngelihat orang kalau diem kita nggak suka. Kelebihan ngomong, yang sedang-sedang aja. Teguran belum, apa belum udah kayak deket. Emang orang begitu enak. Ini dia nggak suka. Tapi ada orang biasa-biasa aja. Duduk bareng, ini nggak ketawa, nggak ngajak ngomong gitu. Dia yang mulai ngajak ngomong, repot amat nunggu orang ngajak ngomong. Loh, yang repot siapa? Ada orang diem aja, ini orang kayaknya tegang banget, coba kita lenturin uratnya. Kita ajak ngomong dia. Kalau seandainya dianya tegang, kita ngajak ngomong. Kalau dia kanebo, kita yang cipratin air.
Tahu, sampai dia lemas. Kan gitu. Berarti salah siapa? Kita. Kalau ada orang yang udah kebanyakan ngomong, kitanya yang sedikit ngomong. Oh iya, ini orang ternyata demen ngomong, dengerin aja. Oh iya. Kenapa ente nggak suka orang banyak ngomong? Karena ente demen ngomong. Orang biasanya yang demen ngomong, begitu ketemu sama yang demen ngomong nggak kuat. Dia punya ngomong nggak didengerin. Orang yang biasa demen ngomong, tahu-tahu sekalinya dia harus dengerin orang ngomong, nggak demen. Nah, berarti yang salah siapa? Ini semua keadaan dalam hidup. Orang tuh kita nggak punya hak menyalahkan orang lain. Cukup salahkan diri kita sendiri. Udah, orang lain nggak salah, kita yang salah. Kalau seandainya ada orang begini, berarti kita harus bagaimana? Jadi yang harus belajar tuh kita, bukan menuntut orang lain untuk belajar. Kita sering kali ngelihat ada orang misalnya kurang akhlak, kita ngomong, nggak diajarin tuh orang akhlak. Kita dengan mudah menunjuk dia seolah dia nggak belajar akhlak. Padahal kita bisa metik pelajaran kecil, sederhana, ringan dari orang yang nggak berakhlak. Belajar apa? Untuk tidak melakukan hal serupa kepada orang lain dari apa yang kita lihat. Perbuatan orang lain yang kita nggak suka. Itu minimal pelajaran simple. Oh ada orang kurang ajar. Oh ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Jangan sampai kita begitu. Terus kita nyimpen, ngambil kesimpulan. Oh ternyata kalau orang ngomong kayak gitu tuh nggak enak ya. Ternyata dilihat tuh nggak enak ya. Berarti besok-besok aneh kalau ngomong kayak gitu. Jangan sampai deh gitu. Jaga-jaga. Sesimpel itu. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran yang bikin dia jadi rumit. Orang jadi kita yang suruh belajar, kita yang suruh dia belajar, kita yang suruh dia yang belajar. Siapa ngerti? Di kita yang mau dianya faham. Kitanya nggak mau faham. Jadi masalah mutusin silaturahmi, Rasulullah kasih perumpamaan ngelakuinnya gampang banget. Tinggal kagak lihat-lihat status dia. Tapi ada juga orang lucu, mutusin silaturahmi tapi demen liatin statusnya. Ya, nggak demen kalau ketemu plengos, tapi di belakang dia yang paling nomor satu ngeliatin tingkahnya. Paling nomor satu nyari updatean tentangnya. Ini lebih ngaco lagi yang begini, malu-maluin ya. Kenapa segitu ngikutin hawa nafsunya? Sampai mengalahkan dampak buruk dari apa? Dari yang Rasulullah ancam kita semua. Rasulullah ancam gak bakalan nyium wanginya surga, kagak bakalan masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan lagi dari Al-Imam Ahmad, atau Imam Ahmad beserta juga Al-Imam Ibn Hibban, sungguhnya Rahim dan Rahman, ya. Rahim dahannya rindang dari Rahman. Dia berkata, nih Rahim berkata sama siapa? Sama Allah. Ya Rabb, kata Rahim bilang, saya diputusin. Emang ente doang yang bisa ngadu diputusin cinta? Rahim juga bisa ngadu sama Allah. Rabb, aku diputusin. Dia ngadu sama Allah. Ya Rabb, aku diperlakukan dengan buruk. Rahim mengadu. Ya Rabb, aku dizalimin. Kata Rahim mengadu. Kemudian Allah jawab, Hai Rahim, apakah kamu tidak ridha? Kata Allah, jika aku menyambung orang yang menyambung hubungan denganmu, dan aku memutuskan diri dari orang yang memutuskan diriku darimu. Jangan sedih Rahim. Ente ngerti gak? Rahim ngadu, Rabb, aku diputusin. Kan kita suka baik sama orang, tapi orang gedek sama kita jahat. Kita suka baik sama orang, tapi ada orang zalim sama kita. Kita berbuat baik sama orang berbalik berbuat buruk sama kita. Padahal kita nggak punya niatan jahat, nggak pernah mau niat zalim sama orang, nggak pernah mau lihat nyakitin perasaan orang. Tapi namanya manusia, kadang ada aja yang salah lihat. Kan tadi saya bilang, kadang-kadang kesalahan itu muncul dari pikiran kita sendiri. Kan gitu. Ini Rahim ngadu sama Allah.
Ya Rabb, saya dizalimin, saya disakitin, saya diperlakukan dengan buruk. Rahim ngadu. Kata Allah, hai Rahim. Berarti anggap aja Allah bicara sama kita nih yang dizalimin. Anggap aja Allah bicara sama kita yang udah buat baik tapi orang jahat sama kita. Anggap aja Allah bicara sama kita yang sudah berusaha menyambung tapi dia tetap acuh sama kita. Allah bilang, hai kamu, apa kamu harus sedih? Apa kamu gak ridho? Kata Allah, aku nih sudah memberikan suatu pemberian yang tidak kuberikan pada hal lainnya. Apa yang Allah beri? Kata Allah bilang, aku menyambungkan diriku dengan orang yang menyambungkan hubungannya denganmu. Berarti Allah lagi ngehibur kita bukan? Allah lagi ngehibur kita. Orang yang nyambung hubungannya sama kita, Allah bakal sambung hubungannya dia sama Allah. Tapi kalau ada orang yang mutusin kamu, bukan karena salah kamu ya. Emang ada orang julid nggak tahu, ditegorin jutek, disapa jutek, gak ada angin gak ada hujan udah dibayain berulang kali, disapa ditegor tapi dia tetap nggak baik sama kita. Kata Allah, ente gak ridho, kenapa ente harus sedih, kenapa ente harus bingung? Kata Allah bilang, gak usah bingung, aku memutuskan hubunganku dengan orang yang memutuskan dirinya darimu. Kenapa ente harus sedih? Pulang tetangga banting pintu jeger, nggak punya tetangga kurang ramah. Kalau sekali ente baru punya mobil, maklum rumah ame mobil, keduluan punya mobil dulu dari rumah yang gede buat naruh mobil. Nah, kan banyak orang sekarang begitu ya, bingung parkir di mana. Kebetulan rumahnya sempit, ya udah namanya dikasih rezeki ya, dia parkir depan rumahnya, tapi ngambil separuh badan rumah tetangganya. Tetangganya belum punya mobil. Tetangganya belum punya mobil tapi punya lahan. Ente belum punya lahan punya mobil. Gitu ya. Parkir separuh badan di rumah tetangga. Besok begitu mau parkir lagi, toto ada pot ditaruh. Ada pot ditaruh. Gak bisa parkir deh. Aduh, katanya jutek banget sih jadi tetangga. Iya. Julid banget jadi tetangga sampai segitunya. Nggak usah sedih, nggak usah panas, nggak usah kesel. Iya, terus gimana dong nih urusan mobil? Ustazah, cari lahan, bayar, beli mobilnya bisa, bayar lahan nggak bisa. Makanya besok-besok kalau punya rumah belum punya parkiran, punya tetangga punya parkiran, datengin izin. Bawain kue sebelum parkir. Jadi jangan keburu dianya kesel. Ente bawain nih gini, aneh alhamdulillah dapat rezeki dikasih mobil. Kalau mau pinjem boleh. Kan dia berasa separuh mobil dia juga gitu. Biarpun namanya punya ente gitu kan. Tapi iya ditawarin kalau mau pinjem pakai, alhamdulillah nih mumpung belum ketemu lahan. Maafin nih kalau ngeganggu kan enak begitu. Ini parkir dulu, besok ditaruhin pot, gedekan yang parkir. Aneh nggak orang begitu? Gedekan yang parkir, zolim, Yahudi, wah keluar semua. Apa lagi ini? Emang tanah kamu, wah ngamuk. Padahal yang salah siapa di sini? Yang punya mobil yang salah, yang punya mobil yang salah. Dan itu jelas hukumnya di dalam Islam, yang punya mobil yang salah. Jadi besok kalau mau punya mobil, belum punya parkirannya, yang ramah sama yang punya parkiran. Jangan bikin kesel orang. Mau parkir, kebetulan ada yang punya rumah, izin. Ustazah ada orang gak bisa diizinin, malah diizinin, galak, ya udah pindah, repot. Nanti dia gak redo, selesai begitu. Masya Allah macam-macam keadaan orang, tapi kita dihibur sama Allah. Kita baik sama orang, dia jutek sama kita. Itu udah berusaha sapa, dia tetap pelengosin kita. Kita senyum, dia cemberut sama kita.
Kita nggak buat jahat, dia jahat sama kita. Kita nggak pernah fitnah dia sebarin fitnah tentang kita. Allah hibur kita. Apakah kamu nggak redho? Kata Allah. Mereka yang mutusin hubungannya sama kamu, aku pun memutuskan diriku dari mereka. Sementara mereka yang menyambung hubungannya sama kamu, kata Allah, dan aku pun menyambungkan hubunganku dengan mereka. Ya Allah, ente mau minta siapa lagi yang nyenengin? Tetangga jutek, di majelis diplengosin, gak penting. Gak penting, siapa lagi? Tahu kalau entenya cuek, karena ente pegangannya sama Allah. Yang jutek tuh malu, yang zalim tuh malu. Tapi kalau cemberut ketemu cemberut, kelar nggak? Panjang. Allah juga mau menghibur kita, bingung. Allah mau menghibur kita gimana? Orang sama-sama, dia sama dia wataknya sama. Tukang mutusin silaturahmi, betul nggak? Siapa yang mau dihibur di sini? Siapa yang mau dikasih bicara? Orang keduanya sama. Jadi kalau ada keduanya orang yang saling bertikai, memang keduanya nggak ada yang menurunin egonya, nggak ada yang dihibur sama Allah. Dua-duanya sama. Aku mutusin diri darimu, aku mutusin diri darimu. Seram kan kalau kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta keselamatan sama Allah. Jangan sampai kita punya sifat yang demikian. Udah yang baik-baik aja, yang damai-damai aja. Insyaallah mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa akhraj asy-syaikhan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa akhraja aidan man ahabba an yabsutu lahu fi rizqi wa yunsa ay yuakhkhar wa huwa bidhamm awwal wa tashdid thalithuhu al muhmil wa bil hamz lahu fi atharihi ay ajaluhu falyasil rahimah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini berarti ciri orang yang beriman. Kalau ada orang yang ngaku dirinya beriman tapi syarat yang akan kita sebutkan ini gugur, gak dilakuin, berarti imannya gak sempurna. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, kata Nabi, maka muliakan tamunya. Kita kalau kedatangan tamu, ada apa di rumah yang bisa kita suguhin dari hidangan terbaik, suguhin. Kita punya kebiasaan Bu, kadang-kadang ya, ada orang punya suguhan terbaik di rumah disimpan buat dirinya, yang dikeluarin ala kadar. Tapi kalau kamu mau tanya, Islam ngajarin gimana? Kalau ada tamu yang disuguhin apa? Yang kamu punya yang terbaik di rumah, itu yang kamu suguhin. Bukan yang kamu punya yang terbaik disimpan, bukan. Ini bab nyuguhin tamu yang datang ke rumah, bukan pengajian. Kalau pengajian apalagi? Orang datang ke taklim, kita yang mau bikin acara, dibawain kue. Ada adab buat yang nyelenggarain acara. Tuh kue bukan ditimbun di lemari kamu, tuh kue buat dibagiin. Gitu. Karena apa? Yang semestinya dilakuin sama sahibul hajah, sahibul bait, mengedepankan tamu sebelum dia ngedepanin dirinya. Itu yang sepatutnya dilakukan. Jadi mau tamu yang datang satuan atau tamu yang datang bil majmu'ah alal uzuma, karena adanya acara di rumah kita, suguhin orang, kasih makan orang. Untuk apa disimpan-simpan? Malah kebanyakan orang yang nyimpen-nyimpen ujung-ujungnya kebuang makanannya. Ya, basi ujung-ujungnya. Dan mereka itu yang ngebawain bukan mau ngasih kamu, mau ngasih orang sebetulnya, biar ngeringanin beban kamu untuk bagi-bagi orang. Kalau yang punya rumah aja dikasih etika menghormati tamu, apalagi panitianya. Ini kadang-kadang sahibul baitnya sudah nyuruh keluarin makanan, panitianya udah mikirin dirinya. Kita belum, ini buat sini, ini buat sini. Gimana? Repot urusan panitia. Panitia itu katanya khadimul rasul, katanya khadimul majelis,
Kalau panitia ngerasa dirinya itu pembantunya Rasul, pembantunya majelis, jangan nyisain makanan majelis. Ibu pengalaman apa ini? Ya, gede. Ya, kalau di majelis kita kalau berani ngajuin diri jadi panitia, ingat kamu bukan lagi mengajukan diri jadi panitia di depan ustazahnya. Kamu itu mengajukan diri menjadi panitia Allah dan Rasulnya. Amanah hada. Ini amanat. Jadi saat kamu berdiri ngaturin orang, ya, pekerjaan kamu mulia. Pekerjaan kamu bantuin sahibul hajam mulia, kamu bantuin dakwahnya Rasulullah. Tapi jangan nodai pekerjaan itu dengan hal-hal nggak penting, hal-hal nggak guna. Rasulullah punya kaidah as-sagi bagi, mikirnya gini, yang kamu bagiin ke orang pasti rezekinya kesisa buat kamu. Kamu mikirnya gitu, jangan nyelamatin diri dulu. Kalau udah nyelamatin diri dulu, ente punya makanan nggak berkah. Ingat, ente punya makanan nggak berkah. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin nyelamatin diri dulu. Bagiin dulu orang. Ente percaya ada kue yang paling ente kepengen, ada rezekinya buat ente. Ente bakal cobain tuh kue. Kalaupun kamu nggak cobain, ente tinggal ngadu sama Allah. Nah. Ada lemper, nih lemper, pengen banget sama lemper. Dari jauh kita liatin tuh lemper, ibu, nih dari jauh kita liatin tuh lemper, ya Allah pengen banget sama tuh lemper, sampai gergetan tangan pengen ngambil dari tadi. Tapi panitia, nih saya bukan ngomongin tamu ya, saya ngomongin panitia. Pengen banget, tahu-tahu dia yakinin dirinya, enggak, nanti tuh lemper bakal ada sisanya buat aneh. Nah, sudah kerja, udah apa dibagiin jatah, ternyata tuh lemper nggak ada. Tuh lemper nggak ada. Tadi anak padahal udah kasih tahu loh caranya. Ente begitu buka besek lempernya nggak ada, ente ngomong, ya Rob, aku tinggalin lemper gara-gara kamu loh ya Allah. Ente tungguin balasan lemper dari Allah nanti. Baru urusan lemper. Allah aneh ninggalin lemper gara-gara engkau ya Rob, gara-gara mengedepankan tamumu, mengedepankan tamu nabimu. Oh, kalaupun ente nggak dapat lemper di dunia, ente dapat lemper di surga nggak mau. Bener nggak? Iya, apa masih mau lemper itu juga? Besok kalau kepengen banget catat tuh lemper siapa ya? Nah, besok beli. Jangan kayak orang susah ya. Kalau masih kepengen banget beli besok, bukan nyelamatin ya. Karena kalau kita nyelamatin ada sesuatu yang hilang, iman kamu. Jadi masalahnya bukan perkara urusan makanan, ini nyangkutnya ke iman. Karena Rasulullah minta kita ngehormatin tamu. Tamunya udah pada pulang, rezeki ente nggak kebuang. Ente punya rezekinya ente sendiri. Yakin sama Allah, Allah juga pasti kasih yang terbaik. Begitu. Paling seneng sama panitia yang dapat kabar nih kalau aneh nih. Ustazah, ya Allah panitia nggak kedapatan kue. Ya Allah yang bener, iya. Panitia nggak kedapatan kue, iya. Kesian nggak? Kesian. Tapi panitianya tiba-tiba ngomong, nggak apa-apa Ustazah. Tahu, panitianya datang ke kita, nggak apa-apa Ustazah, ana nggak perlu besek. Ana nggak perlu besek, yang penting doa dari Ustazah. Iya, banyak kan yang kayak gitu? Banyak, insya Allah. Ini iman. Jadi ibu jadi panitia atau jadi sohibul bait di rumah, hormatin tamu, suguhin tamu apapun yang ente punya. Tamu datang bawa berkah, pulang bawa segenap bala, wabah, musibah, penyakit, bahkan dosa, sohibul bait.
beserta dengan tamu itu yang keluar, semua kotoran-kotoran ahlul baitnya yang ada di rumah itu semuanya kebuang bareng sama tuh tamu yang pulang. Jadi jangan pernah takut sama apapun yang kita suguhin untuk tamu. Kemudian selanjutnya Nabi bilang, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah. Barang siapa dari kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi, kekerabatannya. Suruh sambung. Ini kenaannya iman sama Allah dan hari akhir. Kalau ada orang cuma nganggep iman hanya di dunia, nggak mikirin ntar dampak di akhirat, maka iman dia belum sempurna. Karena kita belajar rukun iman kan. Selain iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Quran, ada iman kepada qada wal qadar wal yaumil akhir. Hari akhir jangan diabaikan. Al-hisab, wal mizan, timbangan, pertanyaan Allah, kemudian dampak buruk dari ego yang kita buat di dunia ini, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Ini ngomong baiknya susah, ngomong buruknya mudah. Ada masalah sama imannya, ada masalah sama ketakwaannya, ada masalah sama keyakinannya fil yaumil akhir. Ya masalah. Berarti kita kalau ngerasa, kenapa ya kok saya demennya ngomongnya buruk? Kenapa ya kok saya demennya tentang orang itu keluarnya celotehan dari mulut saya buruk? Maka kesimpulannya apa? Ada masalah di iman kita. Dan Rasulullah SAW bilang, kalau kamu punya iman, kamu akan menjadi orang yang ngerem diri. Kalau diminta komentar, kamu hanya akan mengomentari yang bagus. Kamu gak akan komentarin yang buruk. Komentar saya bagus, komentar saya khair. Kenapa? Karena memang cara kita melihat, dilihat dari sisi baik. Kita ngelihatnya kebaikan mulu. Kalau kamu ngelihat orang lain lebih baik dari kamu, maka apa jawabannya? Maka tambah ilmunya kamu. Ada orang lain lebih baik dari saya, berarti ilmu kamu nambah. Terus kemudian, tapi kalau kamu ngelihat, ya, semua orang itu baik, kamu nampak ngelihatnya buruknya kamu. Orang baik, nggak ada nih kamu lihat orang buruk, semuanya orang baik. Yang kamu lihat hanya baik, yang nambah dari kamu apa? Ma'rifatmu, pengetahuanmu sama Allah. Berarti kamu tahu Allah nggak mungkin di muka bumi ini nyiptain seseorang sia-sia. Allah nggak mungkin nyiptain orang salah. Nggak, yang ente lihat baik aja. Ini fulana baik, fulana baik, fulana baik. Apa yang tambah? Ma'rifatmu kepada Allah. Kamu nggak nemuin cacatnya orang. Hatta di depan mata ente ada cacat, orang bilang ente buta, ente nggak lihat tuh dia begitu. Lah, ane nggak lihat. Kalau boleh ente memang benar ngelihat, ente seolah berlagak seorang buta, udah lebih baik ahsan itu. Berarti ente tahu ma'rifatnya sama Allah daripada ente yang nyadarin orang. Lihat tuh, lihat buka mata ente untuk urusan aib orang lain. Nah, jadi kalau kamu ngelihat orang lain lebih baik dari kamu, kamu masih kamu tambah ilmu. Tapi kalau kamu nemuin gak ada keburukan orang, yang kamu lihat cuman baiknya orang, yang nambah bukan ilmu lagi, itu ma'rifat yang nambah. Pengetahuanmu tentang Allah, pengagumanmu terhadap ciptaan Allah, itu yang bertambah. Maka kalau bisa ngomong baik, ngomong. Tapi kalau gak bisa ngomong baik, diem. Ini gimana nih menurut kamu? Bagus. Apalagi kalau yang nanya anak, Bu. Yang nanya suami. Ini gimana menurut ente? Bagus gak? Bagus. Padahal ente gak demen. Bagus. Bohong dong Ustazah. Bagus. Ente gak tahu kata bagus itu seberapa nyemangatin dia. Ente gak tahu. Kata bagus itu seberapa baiknya dampaknya buat dia. Ente gak tahu. Bagus. Jangan pernah ngomong kayaknya kurang gitu. Kayaknya kurang gak?
Jangan pernah dahulukan kritik sebelum pujian. Ente ngomong bagus dulu. Bagus. Bagus, semua bagus. Kullu khair. Fihi soleh, semua ada baiknya. Apalagi orang kalau udah ngeluh, ada masalah, ngomong bagus. Yang ente udah lakuin bagus semuanya. Ya, sekarang kita perbaiki yang kurang. Nah, itu baru benar ngomongnya. Atau ada anak, mama baju aku cantik nggak? Mama baju aku bagus nggak? Bagus. Kamu pakai apa aja cakep. Beneran nih mama. Anak kalau lagi nggak percaya diri nanti dia nanya, mama beneran nih bagus. Beneran bagus. Coba kamu tambahin. Coba ada lagi nggak pilihan yang lain? Nah, dia nggak merasa kamu celak dia. Tapi kamu ngejawab ke dia seolah kamu mencari pilihan yang lain. Coba pakai yang lain, barangkali ada yang lebih bagus dari ini. Yang muncul apa? Semangat, bukan patah semangat. Aduh, yang ini kurang bagus. Aduh, nyari yang mana lagi? Suami lagi keren-keren, pakai baju, bilang mau kemana? Kok rapi banget, nggak salah kostum. Atau pas istri jalan ngomongnya nggak suka sama bajunya suami, toto nyampe di jalan ada orang bilang bajunya cakep banget, beli di mana? Ayo, gimana rasanya yang di rumah nggak muji, toto orang luar muji. Orang yang di luar muji, orang yang di luar ngagumin. Masa yang di rumah enggak? Jangan jadi yang begitu. Ya gul khairan aw liyasmut. Kita bisa ngomong baik, nggak bisa diam. Biar orang lain yang menilai. Bagaimana cara kita menilai, tapi nggak keluar dari mulut kita keburukan. Semuanya bagus. Lihat ini bagus, cakep. Udah, ini pesan bukan saya. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut lagi dalam sebuah riwayat, barang siapa yang ingin Allah luaskan baginya rezeki. Nah, ini semua mau nih kalau ini nih ya. Nah, di sini siapa yang nanya, Ustazah, kuncinya rezeki biar banyak bagaimana? Kuncinya dapat rezeki yang barokah gimana? Kuncinya dapat rezeki yang halal gimana? Maka Nabi SAW bersabda, man ahabba an yabsutu lahu fi rizqi. Siapa dari kalian yang kepengen rezekinya diluaskan, kemudian wayunsa ayu akhir ajalah, kepengen ajalnya ditangguhkan, berarti rezekinya diluasin, ajalnya diakhirin. Tadinya meninggalnya umur sekian, dimundurin sama Allah. Siapa dari kalian yang ingin hal itu terjadi, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Orang yang senang nyambung silaturahmi, rezekinya nggak putus di tangannya. Rezekinya terus ngalir dan umurnya panjang. Umurnya panjang. Udahlah dia dicinta, dipuji, disenengin orang. Masya Allah, ini orang ahlu silaturahmi. Kemana aja nyampe. Ini di sini ada dia, di situ ada dia. Ini ada dia. Ya Allah nggak ngelihat di mana kecuali ada dia. Masya Allah, yang begini-begini umurnya panjang. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang di majelis, dia lagi gitu ya. Nah, ini calon tua bareng, insya Allah. Insya Allah calon tua bareng ya. Amin, insya Allah, amin ya Rabbal. Soalnya makanya setiap kali datang taklim niatin silaturahmi. Jangan cuma di taklim, punya kerabat rumah deket samperin, datengin. Oh udah lama nih nggak tengokin ada bibi. Orang Betawi ngomongnya encing-encang. Bibi, paman, siapa lagi misalnya. Udah ada nih, udah orang tuanya tinggal satu nih, dia nih datengin. Kalau datang jangan lenggang tangannya. Atau mau rezekinya luas, tentengin, bawain. Yang dibawain apa? Hah? Benar, yang dibawain apa? Yang kamu suka, menurutmu itu baik, menurutmu itu enak, menurutmu itu bagus. Jangan bawain orang yang sekadarnya. Ente kalau mau nengokin orang, mau nyamperin orang, jangan kebiasaan bawa sekadarnya. Biasakan hal itu, kalau kamu dikasih itu mau apa kagak? Mikirnya gitu. Kamu kalau dikasih sesuatu, sesurprise apa dirimu? Kamu kaget, ya Allah dia kasih saya gini ya. Kamu bisa gak ngasih orang begitu? Jadi ukurannya bukan yang penting nenteng.
Yang penting bawa. Padahal ngeluarin duit gak seberapa, tapi segitu perhitungannya. Enggak. Yang kamu kasih dengan cara pandang, saya suka, ini enak banget, udah kita cobain ini, kita inget, seneng hatinya. Berarti dia lagi makan inget. Orang tuh begitu loh Bu. Bukan soal nilai, tapi soal bagaimana kamu kalau dikasih itu seneng apa kagak. Jadi kalau datengin paman, bibi yang ditenteng, yang kamu seneng. Apalagi datengin guru, apalagi datengin orang tua, sepuh, apalagi datengin orang alim, ulama. Oh jangan nenteng ala zifi. Biasain ya, kalau yang ikut kajian saya di hari Minggu bersama Banat, kemarin udah kita jabarin tuh. Yang kamu kasih kepada ulama, keberkahannya bukan cuma untuk kamu, anak turunan kamu. Berapa banyak para aulia menjadi seorang ulama lantaran ibu bapaknya yang begitu gemar menyokong para alim ulama. Ente nggak tahu. Ada orang datang, syekh ulama besar, dia terkemuka, datang bapak orang tuanya orang biasa. Bukan orang ilim, tapi anaknya disekolahin, anaknya dididik, anaknya diajarin Quran, anaknya diajarin ilmu agama. Dianya bukan, dianya orang biasa. Dia datengin ulama, setiap kali dia datang, dia berikan sesuatu dari rezekinya kepada orang alim itu. Dia ngomong gini, doain anak saya Habib, doain anak saya Kiai, doain anak saya Ustadzah, doain anak saya Ustadz. Misalnya kebetulan dia lagi datang, doain anak saya biar jadi hafiz, hafizah, doain anak saya biar jadi anak yang soleh. Tuh begitu, ngasih, bukan cuma datang doain anaknya teh. Nggak usah diminta itu. Tapi yang kamu beri, nih orang alim, didatangin orang, datang minta doain anaknya. Sekali, dua kali, diingat mulu. Saban ngelihat uminya ingat anaknya. Oh anaknya mudah-mudahan jadi hafizah. Anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Nih orang tua nggak pernah lupa nih anaknya disebut nih. Bidunit tolab, tanpa ente minta lagi. Keberkahan yang ente ngasih dengan niatan anak ente jadi orang soleh, entenya bukan siapa-siapa, anak ente bisa jadi orang lebih hebat daripada ulama itu. Tapi bisa babaish, karena apa? Keberkahan apa yang kamu beri kepada ulama. Jadi kalau ngasih jangan asal kepada orang tua, ya, ngasih kepada tamu, ngasih kepada ulama, jangan asal. Tapi ngasih sesuai dengan kamu suka nggak dikasih itu. Pemberian itu berarti nggak buat kamu? Kamu ngerasa itu levelnya kalau kamu yang nilai seapa? Kalau saya mau ngasih yang paling saya suka. Saya kalau mau ngasih orang, sayanya nggak suka nggak bakal saya kasih. Hatta itu barang mahal. Tapi kalau saya suka, berapa nilainya? Saya merem mungkin. Saya kasih, saya suka. Saya mau kasih buat orang, bisa jadi saya nggak mikir. Kalau seandainya mau ngasih kayak gitu, fahada bukannya soal dorongan hati, oh ini orang royal, ini orang ini soal kamu tahu nggak nilainya ngasih. Nah, karena nilainya ngasih itu yang ngebales siapa? Yang Maha Pengasih. Kalau kamu ngarep dari pemberian yang kamu kasih dari orang, harapannya dia barangkali ngasih hal serupa, jangan harap orang nggak sesama pikirannya sama kamu. Tapi muamalah kamu sama orang yang kembali adalah muamalahnya Allah sama kamu. Jadi mikirnya gitu. Kalau kamu ngasih orang gak ngasih kamu balik yang setimpal, katakan ente ngirimin dia makanan harga sekotak 100.000, toto begitu ente dibalesin sama dia, ente tahu nih sekotak 20.000, bedanya berapa? 80.000 jaraknya. Apa ente sedih? Sedih? Kalau ente sedih khasarah. Tapi kalau ente di dalam 100.000 yang ente keluarkan itu, yang ente kembalikan adalah jazaul ihsan, pembalasan dari yang maha baik. Oh, dikasih 20.000 di sini, masih ada 80.000 di akhirat. Mikirnya gitu aja, ya. Itu siapa yang pengen rezekinya diluasin, falyasil rahimah. Nggak cuman rezeki, tapi usia. Banyak dari kita berdoa pengen umur panjang. Kalau urusan inget kematian takut apa kagak? Jangan sekarang deh, jangan sekarang. Manusiawi,
Bahkan seorang Sayyidah Aisyah aja ngomong sama Rasulullah, nggak ada dari kita yang senang kematian Rasul. Siapa dari kita yang senang kematian? Waktu Rasulullah mengutip satu sabdanya yang berbunyi, man faraha liga Allah farahallah liga'ah, wa man kariha liga Allah karihallah liga'ah. Kata Nabi bilang, siapa yang senang dengan perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun senang dengan berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang benci dengan perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rab, kita ini gak bakal bisa jumpa sama Allah illa biwasitatil maut, kecuali dengan kematian. Bagaimana mungkin kita bisa cinta sama kematian? Kulluna nakrahul maut. Kata Sayyidah Aisyah bilang, kita semua benci sama kematian. Maka Rasulullah SAW bilang, yang dimaksud man fariha liga Allah, yang dimaksud siapa orang yang bergembira berjumpa dengan Allah, bergembiranya karena kamu wafat dalam keadaan baik. Begitu kamu wafat, ditutup ajalnya dalam keadaan baik, senang nggak kamu? Makanya orang husnul khotimah mukanya senyum. Orang yang mati syahid mukanya senyum. Senyumnya karena apa? Dia lihat maq'aduhu fil jannah. Dia lihat tempatnya dia udah disiapin sama Allah di surga. Oh, senang banget hatinya, berbunga-bunga ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Senang hatinya. Nah, kalau yang dikejar kita sama kita itu, kita lupa kapan meninggalnya. Karena puncak yang diharap bukan tentang kematiannya. Puncak yang diharap adalah keindahan dari kematian. Keindahan dari kematian. Nih kita semua takut sama kematian, tapi kalau udah nginget tentang indahnya husnul khatimah, semua dari kita doanya husnul khatimah. Padahal doa husnul khatimah kematian bukan? Kematian. Tapi dibungkus dengan kematian yang indah, maka semuanya menjadi indah. Adapun kebencian, wah takut, iya benci. Siapa orang yang benci dengan diambil nyawanya dalam keadaan lalai, murka, dia nggak senang. Katanya Nabi, bukan dia doang yang nggak senang, Allah juga nggak senang ketemu sama dia. Allah berpaling darinya. Allah nggak mau lihat dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang paling ditakutin dengan su'ul khatimah, dan yang mengantarkan kita semua pada surat su'ul khatimah, cepatnya langkah menuju su'ul khatimah, putusnya tali silaturahmi. Putusnya tali silaturahmi. Jadi jangan ada dari kita yang mutusin tali silaturahmi kita hanya dengan urusan perkara dunia. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa lafdhu. Qala ta'allamu min ansabikum ma tasiduna bi arhamakum. Famin silaturrahim mahabbat fi ahli mathrahu fil mal wa munsa'atu fil athar. Ay biha ziyadatu fil amal. Wa Abdullah bin al-Imam Ahmad fi Zawaid al-Musnad wal Bazzar bi isnadin jayyid wal Hakim man sarrahu an yamuddahu fi umrih wa yarfa' anhu maitatus su' falyattaqillaha wal yasil rahimah. Diriwayatkan lagi dari Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, qala Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum. Kata Nabi SAW, pelajari, kenali. Kata Nabi SAW, min ansabikum, dari urutan nasab kamu. Kamu suruh belajar. Kamu suruh belajar, kamu nih dari keturunan yang mana? Kamu dari anak turunan siapa? Pelajarin nasab kalian, kata Nabi, agar bisa menyambung hubungan kekeluargaan antara kalian. Kalau kita orang Arab, nasabnya jelas nih, ada lembaganya malah khusus. Kita nyebutin 3 bangsa, kesono njit-njitnya nemu sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ini ilmu sebetulnya bukan untuk orang Arab aja, sebetulnya untuk semua. Kalian juga harus belajar nasab kalian sebetulnya. Ana ini dari mana sih sebetulnya? Jangan-jangan nanti ada keturunan ininya lagi, keturunan ningrat lagi. Jangan-jangan nanti ada keturunan orang hebat ente nggak tahu, padahal ente keturunan orang terpandang, keturunan orang masya Allah, tapi ente nggak tahu. Harusnya kamu cari ta'allamul ansab, kata Nabi. Tujuannya nyari nasab itu apa? Bukan untuk bangga, bukan untuk sombong, tapi biar kamu tahu siapa dari kamu saudara siapa. Biar kita bisa nyambung silaturahmi, biar kita bisa saling mengetahui, oh ini masih saudara, barangkali biar jauh juga
tapi masih ada saudara-saudara. Karena hakikatnya kita semua saudara. Kalau injitnya dihitung dari Nabi Adam. Nabi Adam, Sayyidatuna Hawa. Kalau orang Arab, saudaranya dari mana? Saudaranya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita satu keluarga, satu nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Arab punya nasab, orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, mestinya juga punya nasab. Jadi nasab gak selalu yang dikaitin nama Rasulullah, tapi tujuan nasab biar kamu bisa nyambung silaturahmi. Ternyata diam-diam orang Betawi juga begitu bisa jadi. Saya berapa kali ketemu sama orang, ini masih saudara saya, Ustazah, saudara dari mana? Nah, tanya, oh dia nerangin deh, panjang deh Ustazah. Pokoknya masih saudara, gak bisa nerangin. Pokoknya masih saudara encing-encangnya siapanya, pokoknya panjang, pokoknya masih saudara. Nah mestinya bukan begitu. Nah ini juga pelajaran, kenapa kita disuruh anak-anak kita dulu dibawa-bawa sama orang tua kita. Nih kenalin Ami, nih kenalin Njid, nih kenalin pamanmu, ini kenalin saudara ibumu, ini kenalin. Kenapa dibawa-bawa begitu? Biar saat kita nanti nggak ada, mereka tahu siapa keluarganya. Karena nggak bolehnya mutusin silaturahmi. Biar tahu semuanya. Ini Nabi SAW yang nyuruh. Kata Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Famin silaturahim, karena di antara kemuliaannya dari silaturahmi ya, itu adalah tanda cinta di dalam keluarga. Ente nyambung silaturahmi berarti ente ngehargain, ente cinta sama keluarga ente. Keluarga abah, ummahat, keluarga ibu kita masih kontakan sama mereka. Kita masih tegur sapa, walaupun kitanya yang sudah hijrah, mereka yang masih aut-autan. Kitanya sudah berada di jalur yang benar, mereka masih di jalur yang aut-autan. Tapi kan berarti kita disuruh mutusin silaturahmi. Betul nggak? Nggak boleh. Kita nggak boleh mutusin silaturahmi sama mereka. Tetap nyambung. Tetap nyambung. Nah ini dijaga. Kemudian itu tanda cinta. Tambah lagi tandanya apa? Tandanya kekayaan di dalam harta, kata Nabi Muhammad SAW. Orang kalau nyambung silaturahmi hartanya pasti kaya. Dan kemudian selanjutnya apa? Ditundanya ajalnya. Ajalnya jadi umurnya panjang. Insya Allah menambahkan dia jadi panjang umur. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua ya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahminya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya, dieratkan tali ukhuwahnya, mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dan insya Allah dipanjangkan umurnya dalam taat, dalam afiat, ditutup kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi, juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Mari kita bacakan suratul Fatihah binatus syifa. Ada beberapa orang yang minta didoakan, di antaranya yang akan operasi yaitu Syifa. Kemudian selanjutnya Winda Oktaviani. Mudah-mudahan semua yang sakit berkat dari berkumpulnya kita di dalam hadrah ini, doa-doa yang kita panjatkan bersama mudah-mudahan menyebabkan syifa, kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya untuk nama yang kita sebutkan, juga untuk Al-Habib Abdul Qadir Syarif bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddad, dan seluruh ahli keluarga kita yang sakit mudah-mudahan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sakaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kulla ta'bin shadid wakfina wakfihum min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى روح الخصوص الإمام الغزالي ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاه برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة بسر الفاتحة. الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazilan ila hadratil mukarramah Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Badri bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah menyampaikan kajian daripada kitab Mukasyifatul Qulub. Mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaatnya dan kita dapat mengamalkannya serta kita dapat mensebarkan daripada untuk keluarga dan